Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-26 dari surah Ali Imran. Ayat yang ke-26 dari surah Ali Imran menerangkan tentang pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang maha agung. Kita ini dan alam semesta adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengagungkannya. Dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjauhlah kita dari kesesatan, dari keburukan. Apabila kita kaitkan ayat ini dengan ayat sebelum ini, bahwasanya di dalam ayat sebelum ini ramai dari kalangan manusia banyak yang telah berpaling dari kebenaran. Mereka mengikuti kesesatan, mereka mengikuti kehendak hawa nafsu yang tercela. Hal itu disebabkan karena mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya terpelihara dan terjaga dari kesesatan dan kehendak hawa nafsu yang buruk dan tercela, maka bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan kepada Rasulullah dan selanjutnya kepada kita semua adalah supaya terjaga dan terpelihara dari kesesatan dan keburukan, hendaklah senantiasa mengagungkan Allah. Maka ayat yang ke-26 ini adalah ayat untuk menjaga diri sehingga senantiasa mengikuti kebenaran, sehingga kita tidak memperturutkan kehendak hawa nafsu yang buruk dan tercela. Ayat ini adalah ayat yang sangat agung sekali, sehingga dalam tafsir Ibnu Abi Hatim menjelaskan bahwasanya ayat ini adalah di antara ayat yang disebut dengan Ismullahil A'zam, yaitu nama Allah yang penuh dengan keagungan. Di dalam ayat ini ada nama Allah yang agung. Yang di antara keistimewaan nama Allah yang agung adalah idza du'iya bihi ajab. Apabila sesiapa yang berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang maha agung, umpamanya melalui ayat ini, maka ajaba, doanya itu akan diperkenankan. Jadi ayat ini ayat yang agung sekali,
dan ia adalah merupakan zikir untuk mengagungkan Allah, sehingga kita terpelihara dari kesesatan dan kehendak hawa nafsu yang buruk dan tercela. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah berfirman, Qul, katakanlah wahai Muhammad, perintah dari Allah kepada Rasulullah, Allahumma, ya Allah, Malikal mulki, penguasa segala kerajaan, tu'til mulka, engkau berikan kerajaan atau kekuasaan, man tasha, kepada sesiapa yang engkau kehendaki, wa tanzi'ul mulka, dan engkau cabut kekuasaan, mimman tasha, dari sesiapa yang engkau kehendaki, wa tu'izzu man tasha, dan engkau perkasakan atau muliakan sesiapa yang engkau kehendaki, wa tudhillu man tasha, dan engkau hinakan sesiapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau atas tiap segala sesuatu maha berkuasa. Kita ulang dari awal ayat. Katakanlah, ya Allah, penguasa segala kerajaan atau penguasa segala kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Engkau perkasakan siapa yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebaikan, sesungguhnya engkau atas tiap segala sesuatu maha berkuasa. Dari ayat ini nampaklah jelas bahwasanya ayat ini adalah berupa bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, karena dimulai dengan perkataan kul, katakanlah wahai Muhammad. Katakan perkataan berikut ini. Perkataan berikut ini adalah berupa zikir. Maka berzikirlah dengan perkataan berikut ini. Berzikir maknanya mengingat Allah. Maka apabila engkau mengingatku dengan perkataan berikut ini, maka aku pun akan mengingatmu, karena sudah menjadi janji Allah, fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Nah, zikir ini adalah zikir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba yang mengagungkan Allah tidak akan ditinggalkan oleh Allah, tidak akan dibiarkan oleh Allah. Sebagaimana hamba itu mengagungkan Allah dengan berbaik sangka kepada Allah, mengagungkan Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan persangkaan baik seorang hamba. Seperti yang kita dapati dalam hadis yang telah pernah kita sampaikan, bahwasanya Allah akan menyampaikan persangkaan hamba seperti apa ia menyangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bersangka baik kepada Allah, maka sesuai dengan persangkaannya itu Allah akan perkenankan apa yang dikehendaki oleh hamba tersebut, maka Allah akan perkenankan. Berbaik sangka kepada Allah, Allah maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan. Oh, hambaku itu bersangka baik kepadaku sebagai menyembuhkan penyakitnya, ku sembuhkan penyakitnya. Hambaku itu bersangka baik kepadaku, akulah yang akan memenangkannya ketika menghadapi musuh, kan ku menangkan dari musuh, dan seterusnya. Maka ayat ini adalah ayat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan di ujung ayat pula sangat jelas sekali bahwasanya Allah Maha berkuasa ke atas segala sesuatu, bahwasanya tidak ada satu pun perbuatan yang berlaku di alam semesta ini melainkan ia adalah dengan kehendak Allah dan dengan kuasa Allah. Allah kehendaki berlaku, dengan kuasa Allah berlaku. Apabila Allah tidak menghendaki, apapun tidak akan terjadi. Dan apabila Allah tidak memperkenankan, sehebat apapun yang berkuasa, apabila Allah menghalangnya, maka tidak akan mungkin dapat melakukannya atau menunaikannya atau menjadi kenyataan. Seperti apapun yang dikehendaki oleh manusia, dan sehebat apapun manusia itu berkuasa untuk menyampaikan kehendaknya, karena di atas kehendak manusia ada lagi yang berkuasa, yaitu dialah Allah yang Maha Perkasa, yang mana kekuasaannya tidak dapat dikalahkan oleh sesiapa pun jua. Inilah dia kandungan ayat. Sekarang kita akan pindah ke tafsir ayat. Ayat ini dimulai dengan perkataan kul, katakanlah wahai Muhammad. Katakanlah perkataan berikut ini. Banyak ayat dimulai dengan kul. Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbin nas. Kul ya ayyuhal kafirun. Banyak sekali. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Qulillahumma malikal mulki. Apabila kita jumpa di awal ayat itu dimulai dengan kul, bermakna ayat itu adalah ayat perintah, ayat yang menerangkan perintah Allah kepada Rasulnya. Kul, katakanlah, perintah dari Allah kepada Rasulnya untuk mengatakan perkataan yang akan datang, yaitu selepas dari perkataan kul. Apabila ia adalah perintah dari Allah, bermakna yang diperintahkan itu adalah sesuatu yang penting. Maka apabila jumpa kata kul, setelah kata kul itu adalah perkara yang penting yang mesti diperhatikan. Apa perkara yang penting yang mesti diperhatikan dalam ayat ini? Perkara yang penting yang mesti diperhatikan dalam ayat ini adalah Allah yang Maha Agung. Allah adalah yang Maha Agung. Apabila sudah mengenal Allah yang Maha Agung, maka serulah Allah yang Maha Agung itu. Sesungguhnya di dalam penyeruan akan ada bimbingan untuk menjaga diri ini dari berpaling dari Allah yang Maha Agung. Karena biasanya manusia kalau sudah berpaling dari Allah yang Maha Agung, maka akan mengikuti kehendak hawa nafsu, maka mereka akan tersesat. Maka untuk memelihara diri dari kesesatan, adalah dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mengagungkan Allah, memuliakan Allah, ada perintah Allah akan diikuti, ada larangan Allah akan dijauhi. Mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah, bermakna kita melakukan kebaikan, bermakna mengikuti petunjuk. Nah, itulah yang akan terus menjaga dan memelihara kita sehingga sampai ke tujuan. Karena petunjuk maknanya adalah yang menyampaikan ke tujuan. Akhirnya terselamatlah ketika menjalani hidup menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup kita ini adalah satu perjalanan dari Allah menuju Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini datang dari Allah dan kita kembali kepada Allah. Nah, supaya selamat sampai ke tujuan, kembali kepada Allah, maka hendaklah mengikuti petunjuk Allah. Dan tidak akan mungkin seorang hamba itu bisa mengikuti petunjuk Allah kalau hamba itu tidak mengagungkan Allah. Itu kata kunci. Bagaimana cara mengagungkan Allah? Cara mengagungkan Allah diterangkan dalam ayat ini, yaitu dengan mengatakan Allahumma malikal mulki, dan seterusnya sampai ke akhir ayat. Maka kita coba menafsirkannya satu persatu dari perkataan yang ada dalam ayat ini. Allahumma, sebenarnya Allahumma ini maknanya adalah ya Allah, menyeru Allah. Allahumma, ya Allah.
kemudian disatukan menjadi Allahumma. Jadi Allahumma itu adalah seruan kepada Allah. Siapa yang menyeru? Seorang hamba yang menyeru kepada Allah. Dahulu Rasulullah menyeru. Sekarang ini pula karena ayat ini diajarkan kepada kita, kita yang menyeru Allah Subhanahu wa taala. Kita yang menyeru ini siapa? Kita ini adalah ciptaan Allah. Allah yang diseru itu siapa? Allah yang menciptakan kita. Kalau disebut kita yang diciptakan, Allah adalah yang menciptakan, bermakna kita ini dahulu tidak ada. Karena makna ciptaan itu adalah dari tidak ada menjadi ada. Dulu kita tidak ada. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Manusia dahulu tidak ada. Kita ini 100 tahun yang lalu ada di sini. Mana ada? Setelah itu Allah ciptakanlah berupa setetes air. Setetes air dari ayah kita, setetes air dari ibu kita, kemudian bersatu, kemudian jadilah benih, bibit, kemudian berubah menjadi segumpal darah, menjadi sebongkah daging, dilekatkan ke dinding rahim, kemudian dibentukkan rupa, kemudian cukup sifat, ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki, Allah tiupkan pula ruh, sampai masanya dimudahkan jalan keluar. Nah, kita yang menyeru Allah ini adalah yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dilahirkan ke dunia ini, Allah cukupkan pula seluruh keperluan kita, makan minum kita, pakaian kita, tempat tinggal kita, kemudian ilmu pengetahuan kita, sehingga kita bisa menjalani hidup ini, diberikan pasangan, diberikan keturunan, dan seterusnya. Ini semua dari Allah. Bermakna kalau yang menyeru itu adalah ciptaan Allah, maka tidak ada alasan bagi ciptaan yang menyeru itu untuk menyombongkan diri, untuk melihat diri. Sepatutnya yang menyeru itu melihat Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, yang telah memberikan segala keperluan hidupnya. Maka ketika itu hendaklah ia merendahkan diri serendah-rendahnya. Dapat seorang hamba itu merendahkan diri serendah-rendahnya, maka berhasillah dia mengagungkan Allah. Selagi hamba itu tidak berhasil merendahkan diri serendah-rendahnya, tidak melihat dirinya siapa, tidak akan mungkin dia mampu mengagungkan Allah dengan sempurna. Yang banyak melakukan kemaksiatan sekarang, yang banyak melakukan pelanggaran dan kerusakan sekarang, yang banyak melakukan perbuatan buruk dan tercela sekarang adalah orang yang tidak melihat siapa dirinya dan tidak mengagungkan Allah yang Maha Mulia. Silakan lihat. Maka bagaimana cara menyelesaikan masalah di tengah masyarakat hari ini dan masalah kita dan keluarga kita? Kembali kepada diri kita sendiri, yaitu lihat siapa kita sebenarnya dan siapa yang menciptakan kita. Mengenal diri, mengenal Allah, maka serulah Allah. Allahumma, Allahumma, ya Allah. Maka banyak zikir itu dimulai dengan Allahumma. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk. Nah, ini zikir dimulakan dengan Allahumma, yaitu menyeru. Yang menyeru itu adalah yang hina, yang lemah, yang rendah, yang tidak berdaya, yang tidak memiliki apa-apa. Sementara yang diseru itu adalah yang mencipta, yang agung, yang mulia, yang memberi seluruh keperluan. Ya Allah, Allahumma, bermakna ketika menyeru Allah dengan Allahumma, mestilah seorang hamba itu merendahkan diri serendah-rendahnya. Kemudian malikal mulki, ya Allah, malikal mulki, engkau adalah malikal mulki. Malika berbaris di atas di sini karena dia adalah mudhaf dan dia dari kalangan munada yang diseru. Siapa yang belajar bahasa Arab, al-munada dari kalangan mudhaf dan mudhaf ilaih, mudhafnya itu berbaris di atas, sama dengan ya Rasulullah. Jangan sebut ya Rasulullah, tidak, ya Rasulullah. Ayat ini ya malikal mulki. Nah, malika, ya Allah, Allah,
Yang kita seru Malikal Mulki badal kepada Allah. Siapa itu Allah? Malikal Mulki. Siapa itu Malikal Mulki? Allah. Allah penguasa segala kekuasaan. Siapa penguasa segala kekuasaan? Allah. Segala kekuasaan. Al-Mulk, Malikal Mulki. Diterangkanlah Al-Mulki ini oleh ulama tafsir. Apa ini maksudnya dengan Al-Mulki? Al-Mulki ini adalah apa saja ciptaan Allah yang Allah ciptakan, itu adalah Al-Mulk. Langit yang 7 lapis, karena Allah yang menciptakan, maka Allah menguasai. Bumi, karena Allah yang menciptakan, maka Allah yang menguasai. Bangsa malaikat, bangsa jin, kita ini bangsa manusia, karena kita ini adalah ciptaan Allah, maka Allah menguasai kita. Maka ciptaan-ciptaan Allah ini adalah di dalam kekuasaan Allah. Nah, yang di dalam kekuasaan itu disebut juga dengan kerajaan. Maka penguasa kerajaan, kerajaan yang luas ini meliputi langit dan bumi, termasuk manusia sekali. Malik berkuasa, berkuasa ke atas seluruh kerajaan ini. Apa makna berkuasa? Berkuasa itu maknanya berkehendak apa saja tanpa ada sesiapa yang mampu menghalangi. Itu makna berkuasa. Atau menyampaikan apa saja kehendak dengan kuasa tersebut. Berkuasa. Kita ada 3 kata yang saling terkait. Yang pertama ilmu, yang kedua kehendak, dan yang ketiga kuasa. Ilmu, kehendak, kuasa. Ilmu melahirkan kehendak. Kehendak akan menjadi kenyataan dengan kuasa. Ilmu. Pengajian kita pada malam hari ini, punya ilmu, punya pengetahuan, tahu tidak ada pengajian malam ini? Tahu. Nah, dengan pengetahuan tersebut lahirlah kehendak. Saya mau mengikuti pengajian. Kapan kehendak itu datang? Lahir. Tahu. Ada pengetahuan. Kalau tak tahu, ada kehendak. Ada kehendak mau datang sini. Kalau tak ada pengetahuan, tak tahu. Ada orang yang tak tahu. Malam esok dia baru datang. Ketika ditanya, mengapa malam semalam tak datang? Saya tak tahu. Jadi mana mungkin dia berkehendak akan datang kalau tak tahu. Jadi dari mana datangnya kehendak? Dari pengetahuan. Kemudian kehendak hanya akan tinggal kehendak kalau tak punya kuasa. Tadi siang berkehendak, malam ni saya mau mengikuti pengajian tafsir. Ada kehendak? Ada. Tapi rupanya badannya lemah, tak ada kuasa. Lemah saja badan. Akhirnya terbaring saja. Tak larat nak berjalan, tak mampu nak pergi ke sini. Tak ada kuasa. Maka kehendak, tinggal kehendak. Kapan kehendak menjadi kenyataan? Apabila ada kuasa. Nah, apabila ada kuasa, kalau kuasa kita hebat, apapun kehendak kita menjadi kenyataan. Tapi kalau kuasa kita terbatas, meskipun banyak kehendak, tak semua kehendak itu menjadi kenyataan. Mampu tidak kita melakukan 2 perkara sekali? Yaitu datang ke majlis ilmu ini, kemudian mengasuh anak sekarang di rumah juga. Tak mungkin. Karena kuasa kita terbatas. Pilih salah satu saja, di rumah atau ke majlis ilmu ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Malikal Mulki. Malikal Mulki berkuasa ke atas segala kerajaan. Apabila berkuasa ke atas segala kerajaan, apapun Allah berkuasa ke atasnya. Melakukan bukan hanya 3-4, semua perkara dalam masa yang sama berkuasa. Apa sebab? Sebab kuasa Allah itu tidak ada batasnya. Maka apapun kehendak Allah berlaku. Kalau kita, apapun kehendak kita berlaku? Tidak.
Kalau Allah, apapun kehendak Allah berlaku. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak jadi, maka jadilah. Berhenti kamu wahai laut dari mengalir, berhenti mengalir. Jangan kamu membakar wahai api, tidak membakar, api tidak membakar. Wahai tongkat, jadilah kamu ular, jadi ular. Wahai ikan, jangan kamu makan hambaku itu. Kamu hanya sebagai kurungan, hambaku itu bukan makananmu. Pergilah kamu ke tepi kembali, muntahkan dia ke darat. Ikan tak berdaya, karena kuasa Allah. Dan yang menguasai alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk ikan, termasuk api, termasuk laut, termasuk gunung, termasuk, sebut sajalah apa ciptaan di alam semesta ini. Malikal mulk. Itu maknanya. Kalau sudah malikal mulk, ada lagi kuasa musuh? Apabila berhadapan dengan kuasa Allah, tak ada lagi. Tak ada lagi yang berkuasa kalau Allah yang menguasainya. Dan ini dinampakkan melalui ayat-ayat berikutnya. Kita tengok. Qulillahumma malikal mulki. Sudah dapat kata kunci? Malikal mulki. Tu'til mulka man tasha. Engkau berikan kuasa kepada siapa yang engkau kehendaki. Kuasa. Kita ini ada kuasa sekarang. Yaitu dengan kuasa kita sampailah kita ke pengajian ini. Tetapi ingat, kuasa yang ada pada kita itu bukan datang dari diri kita sendiri. Allah yang beri kepada kita. Tu'til mulka man tasha. Engkau berikan kuasa kepada siapa yang engkau kehendaki. Nah, kita ini adalah di antara orang yang dikehendaki oleh Allah untuk diberikan kuasa kepada kita, sehingga kita berkuasa. Ada sahabat kita tak diberi kuasa, ingin hati mau pergi sini, tapi tak sampai, karena Allah tak beri kuasa kepadanya untuk menyampaikan kehendaknya. Kuasa itu adalah yang menyampaikan kehendak menjadi kenyataan. Jadi kalau kita berkuasa, sebenarnya kuasa yang ada pada kita bukan milik kita. Karena pada hakikat sebenarnya yang berkuasa di alam semesta ini adalah Allah. Kemudian Allah memberikan kuasa kepada siapa yang dikehendaki. Dan kalau nampak kita berkuasa, pada hakikat sebenarnya yang berkuasa itu bukan kita. Yang berkuasa itu sebenarnya adalah Allah. Saya datang ini kan dengan badan saya nih Ustaz, kan kuasa saya ini. Jangan menyombongkan diri seperti itu. Apa sebab? Sebab sampai masanya nanti, apabila Allah cabut kuasa yang Allah berikan kepada kita, mampu kita untuk menolaknya? Mampu kita mempertahankan? Tidak, saya akan tetap berkuasa? Tidak. Nah, kalau Allah menarik kuasa dari seseorang dan dia tidak mampu untuk menahannya, bermakna bukan dia yang berkuasa ke atas diri dia, berarti Allah yang berkuasa ke atas diri dia. Sekarang mau memperakui tidak kuasa kita itu adalah kuasa Allah? Maka perakuilah dengan menyebut la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan dari Allah. Itu orang yang memperakui bahwasanya kuasa yang ada pada dirinya sebenarnya adalah pemberian daripada Allah. Dan apabila pemberian dari Allah, sebenarnya yang berkuasa ke atas diri kita adalah Allah. Apabila Allah beri, kita berkuasa. Apabila Allah tarik, kita tak berkuasa lagi. Maka Said Qutb dalam tafsir beliau menyebutkan, sebenarnya kita itu tidak berkuasa, tetapi sebenarnya kita meminjam kuasa Allah. Minjam saja, bukan memiliki. Apa makna minjam? Nah, kalau si peminjam yang meminjamkan, kita yang meminjam. Ada pula Allah yang memberikan pinjaman. Pinjamannya berupa kekuatan badan lah, katakan. Apabila kita peminjam,
yang meminjam, maka kita tidak berkuasa ke atas pinjaman tersebut. Kalau yang meminjamkan menarik kembali pinjamannya, mampu kita menolaknya? Jangan tarik. Tak mungkin. Apa sebab? Sebab kita bukanlah yang memilikinya. Kita hanya meminjam saja. Kita meminjam mobil kawan kita, bukan kita yang memilikinya, kita meminjam saja. Kemudian diambil kembali oleh yang memiliki mobil. Boleh kita mengatakan, jangan ambil mobil. Lucu. Kalau dia pula menahannya, tidak mungkin. Maka kita lihat, Allah beri kuasa kepada siapa yang dikehendaki, maka kita akan berkuasa. Apa bentuk kekuasaan? Kesehatan badan. Apa bentuk kekuasaan? Harta benda. Apa bentuk kekuasaan? Jabatan. Apa bentuk kekuasaan? Istri yang dikuasai sekarang, anak-anak yang dikuasai sekarang. Apa lagi bentuk kekuasaan? Cinta. Apa? Rasa cinta. Apa lagi? Rasa sayang. Apa sajalah yang Allah berikan kepada kita, nah kita menguasainya. Tetapi ingat, sebenarnya bukan kita menguasai sepenuhnya. Semua itu hanyalah pinjaman. Apabila Allah tarik, kita tidak akan mampu menahannya. Tetapi pula di dalam ayat ini Allah tak menyebut menariknya, tapi Allah menyebut mencabutnya. Tu'til mulka man tasha, engkau berikan kuasa kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau cabut kuasa dari siapa yang engkau kehendaki. Sebenarnya kalau mau sesuai, memberi apa lawannya? Mengambil. Itu perkataan yang sesuai. Memberi, mengambil. Kalau mencabut itu menanam, tanam, cabut. Tetapi Allah sebut di sini memberi, mencabut. Apa makna mencabut? Mencabut maknanya menarik dengan keras. Itu makna mencabut. Pohon yang ditanam, apalagi pohon ini sudah lama tertanam, akarnya sudah panjang ke sana kemari. Kalau ditarik begitu saja, mungkin dia tercabut, mungkin dia lepas dari tempat tumbuhnya. Tidak. Kapan baru dia bisa lepas? Kalau dicabut. Apa makna cabut? Menarik dengan keras. Nah, engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki, kita pun dapat kekuasaan. Apa kekuasaan? Allah berikanlah kepada kita kekayaan, harta. Allah berikanlah kepada kita kekuasaan sehingga kita berkuasa. Allah cabut kekayaan dari kita. Bukan Allah sebut mengambil, tapi cabut. Mengapa Allah menggunakan kata mencabut? Sebab manusia kalau sudah diberikan kekuasaan, kemudian kalau Allah ambil secara perlahan, dia tak mau lepaskan. Dia akan tahan sekuat tenaga. Kalau boleh jangan lepas sama sekali. Itu sudah tabiat manusia. Kalau sudah diberi, ingin untuk selama-lamanya. Itu keinginan manusia. Silakan manusia berkeinginan demikian. Tetapi apabila Allah berkeinginan untuk mengambilnya, maka keinginan manusia untuk mempertahankannya tidak ada nilainya. Maka ketika itu Allah dengan kehendaknya yang lebih kuat dari kehendak manusia itu mengambil kembali dengan kehendaknya yang kuat disebut mencabut. Oh, jadi di sini rupanya pemberian Allah itu adalah sebagai ujian bagi kita, dan apabila Allah mencabutnya kembali, terasa berat untuk melepaskannya. Karena Allah mencabutnya, terasa berat untuk melepaskannya. Maka ketika itu mestilah seorang hamba itu menyamakan kehendaknya dengan kehendak Allah. Kalau dia tidak berhasil menyamakan kehendaknya dengan kehendak Allah, ketika Allah mencabut apa yang telah diberikan, ketika itu nanti dia akan sedih. Ketika itu nanti dia akan
stres, tertekan jiwa. Allah, umpamanya lah rumah itu dia gadaikan ke bank untuk berdagang. Rumah itu sudah dia bangun 30-40 tahun lamanya, bersusah payah membangun rumah. Tiba-tiba perdagangannya umpamanya jatuh, dia rugi, kemudian dia mesti membayar ke bank, tak mampu, kemudian bank pun menarik rumahnya, habis sudah dia tak punya rumah lagi. Boleh tak memberikan rumah begitu saja ke bank? Oh tidak, dia tak mampu. Kalau bisa tolonglah Pak, beri saya tangguh lagi. Tengok dia tak mau. Berilah tangguh kami lagi. Ini satu-satunya rumah, 30-40 tahun kami lama membangunnya. Jangan. Lihat, ada orang yang mengatakan ambil sajalah Pak, tak ada masalah apa. Tak ada orang yang seperti itu. Pasti dia akan mempertahankannya. Nah, ketika diambil, dicabut namanya darinya, bagaimana? Oh, akan sedih, akan tertekan jiwa, mungkin juga akan kecewa, dan mungkin juga ada yang sampai ke tahap putus asa. Lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Samakan kehendak kita dengan kehendak Allah. Siapa yang mencabut? Yang mencabut adalah yang memberi. Siapa yang memberikannya? Allah. Dan apabila yang memberi itu mencabutnya kembali, memang haknya. Memang haknya. Maka jangan lihat rumah yang akan pergi itu, tapi lihat diri kita itu siapa sebenarnya. Kita ini adalah yang diberi pinjaman. Maka ketika yang memberikan pinjaman menarik kembali, itu adalah haknya. Maka terimalah dengan lapang dada, redha, sabar. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Engkau berikan kepada hamba kuasa dan engkau cabut dari hamba kuasa. Hamba mengagungkanmu ya Allah. Meskipun hamba tidak suka diambil kembali apa yang telah engkau berikan kepada hamba, tetapi hamba ya Allah terima, hamba redha, karena pasti di sebalik apa yang engkau tetapkan ke atas hamba itu ada hikmah di sebaliknya. Oh, hambaku ini mengagungkanku. Ketika ku berikan kuasa kepadanya, dia mengagungkanku dengan mensyukurinya. Dan ketika ku cabut kuasa darinya, dia tetap mengagungkanku dengan redha ke atas apa yang aku tetapkan ke atas dirinya. Oh, hambaku ini hamba yang istimewa. Itulah dia pengagungan kepada Allah yang menjadikan seorang hamba menjadi hamba yang istimewa. Tapi tak semua orang bisa melakukannya. Tetapi inilah dia ujian dalam hidup. Dan apabila berhasil, maka tinggilah kedudukan seorang hamba. Ketika Allah memberikan kuasa kepada kita, syukuri. Ketika Allah cabut sesuatu dari kita, bersabar. Allah berikan pasangan hidup, syukuri. Meninggal pasangan hidup, bersabar. Allah berikan anak kepada kita, bersyukur. Allah panggil kembali anak itu, bersabar. Allah berikan kekayaan kepada kita, bersyukur. Allah tarik kembali kekayaan itu, bersabar. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Jadi ayat ini ayat yang membawa kita untuk mengagungkan Allah dalam keadaan bagaimanapun. Ketika diberi, kita agungkan Allah. Ketika diambil pun juga kita tetap mengagungkan Allah. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Engkau perkasakan siapa yang engkau kehendaki dan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Allah perkasakan dengan memberikan pemberian, menjadi perkasa. Apa pemberian Allah? Kekuatan badan. Maka menjadi perkasa sehingga menang dalam perang. Engkau hinakan, dilemahkan, ramai jumlah tapi lemah, tak berdaya, itu Allah hinakan sehingga kalah dalam perang. Diperkasakan,
diberikan jabatan yang tinggi. Dengan jabatan yang tinggi ia syukuri sehingga dia banyak melakukan kebaikan untuk ramai orang. Allah perkasakan jadi mulia. Allah hinakan, sudah diberi jabatan yang tinggi tapi tak mensyukurinya, Allah tarik dari kekuasaan, jatuh. Allah hinakan, jatuh. Rakyatnya sendiri yang menjatuhkannya setelah berpuluh tahun lamanya berkuasa. Dan ini banyak. Dan sudah ramai diktator-diktator yang jatuh. Siapa yang menjatuhkan? Allah Subhanahu wa ta'ala menjatuhkan melalui tangan rakyatnya. Karena segala sesuatu berlaku di alam semesta ini adalah dengan kehendak Allah. Apabila Allah berkehendak demikian, berlaku. Apabila Allah tidak berkehendak demikian, tidak berlaku. Jadi jangan digantungkan pada hukum sebab akibat yang ada di alam semesta ini. Memang berlaku dengan hukum sebab akibat, tetapi siapa yang memberlakukan hukum sebab akibat tersebut? Ini mesti difahami. Sebab banyak juga ada sebab tapi tak berlaku akibat. Contoh mudah, selalu kita terangkan dan pernah kita sampaikan dahulu. Dua orang sakit sama-sama penyakitnya, datang ke dokter yang sama, kemudian diberi obat yang sama. Yang satu sehat dengan obat tersebut dan yang satu mati. Wah, bagaimana ini? Dengan obat itu sehat, dengan obat itu mati. Lalu siapa sebenarnya yang menentukan? Allah. Allah menentukan dengan obat itu sehat, dan Allah juga menentukan dengan obat itu mati. Maka jangan terpedaya dengan hukum sebab akibat. Ketika ayat ini turun, ini perlu kita sebut hukum sebab akibat ini. Ketika ayat ini turun, ini disebutkan dalam tafsir Imam Al-Qurtubi. Ada diriwayatkan dari Anas bin Malik dan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu lama fataha Makkah, ketika kota Mekah itu dibuka, kota Mekah dapat ditawan kembali. Rasulullah berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, kemudian berperang, kemudian pada akhirnya kekuatan Rasulullah mampu untuk menawan kota Mekah. Maka ketika dapat ditawan kota Mekah itu, turunlah ayat ini. Atau ada yang mengatakan Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, wahai sahabatku sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mewarisi untukmu kerajaan Parsi dan Romawi. Kemudian apa kata orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi? Qalal munafiqun wal yahud hayhata min aina li Muhammadin. Mana mungkin akan dapat menundukkan kerajaan Romawi dan Parsi. Ketika itu kerajaan Romawi dan Parsi adalah kerajaan yang besar di dunia. Apa kata orang munafik? Bagaimana mungkin mereka akan mendapatkan kerajaan Parsi dan Romawi? Rasulullah mengatakan, kamu wahai umatku akan mewarisi kerajaan Parsi dan Romawi. Disanggah oleh orang munafik dan orang Yahudi. Bagaimana Muhammad itu akan dapat mewarisi kerajaan Parsi dan Romawi? Sesungguhnya mereka itu, orang-orang Romawi dan Parsi itu orang-orang yang hebat, yang kuat, kekuatan mereka dahsyat. Sementara Muhammad dengan orang-orang yang bersama dengannya bilangannya kecil, sedikit, lemah. Bagaimana mungkin bisa mengalahkan negara superpower, adidaya, yang punya kuasa tangguh di dunia? Itu kata orang-orang munafik yang tidak mengerti malikal mulk, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Maka turunlah ayat ini menjelaskan bahwasanya apabila Allah yang menguasai segala sesuatu memberikan kuasa kepada hambanya untuk memerintah bumi ini, mampu? Mengapa tidak? Bukan manusia yang berkuasa di alam semesta ini, Allah yang berkuasa di alam semesta ini.
Maka sekarang ini dengan ayat ini, kalau jumlah kita umat Islam yang tak seberapa ini, lemah pula lagi sekarang, mundur pula lagi kita sekarang, mampukah kita menguasai dunia? Mampukah kita akan menguasai dunia? Mengapa tidak? Kalau bersama dengan yang berkuasa ke atas segala sesuatu, biyadikal khair, di tanganmu ya Allah segala kebaikan, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Mungkinkah kita dengan mengagungkan Allah yang berkuasa ke atas segala sesuatu menguasai dunia ini? Siapa yang menyebut tidak mungkin bermasalah imannya. Mengapa tidak? Turun ayat ini adalah untuk menjelaskan bahwasanya perkataan orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi yang menyanggah perkataan Rasulullah bahwasanya orang-orang beriman akan mewarisi Parsi dan Romawi, menerangkan bahwasanya yang benar adalah apa yang Rasulullah sampaikan adalah dalam kemampuan orang-orang beriman untuk menguasai Parsi dan Romawi apabila mereka bersama dengan Allah yang maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Hebat ayat ini. Kita memiliki masa yang terbatas sekali untuk menjelaskan. Ada satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Ayat ini turun bersama dengan surah Al-Fatihah, bersama dengan ayat kursi, bersama dengan ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Ayat ini sebelum turun ke bumi, dia bergantung di arash. Ketika bergantung di arash, tidak ada perantara antara ayat ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata ayat ini dan ayat-ayat yang lain? Ya Allah, akankah engkau turunkan kami ke bumi yang banyak dosa di sana, dan akankah engkau turunkan kami kepada orang-orang yang bermaksiat kepadamu? Apa jawaban Allah? Demi keagunganku dan kemuliaanku. Allah sampaikan kepada ayat-ayat ini, termasuk ayat yang ke-26 dari surah Ali Imran ini. Demi keagunganku dan kemuliaanku, wahai ayat-ayatku, firman-firmanku. Ayat ini, apabila ada di antara hamba-hambaku yang membacamu selepas salat fardu, maka aku akan meletakkan hambaku itu dalam kesucian, di tempat yang suci. Maknanya, kalau di tempat yang suci akan terjaga, akan terpelihara. Tak ada siapa yang mampu untuk menodainya, membawanya kepada keburukan, dan yang akan merusak dan membinasakannya. Dan aku akan menyampaikan hajat hambaku yang membacamu itu selepas salat fardu, menyampaikan 70 hajatnya. 70 hajat. Dan serendah-rendah hajat yang kusampaikan adalah ia memohon ampun kepadaku. Aku akan berikan ampunan. Dan sesiapa yang membacamu selepas salat fardu, aku akan melihatnya dengan tatapan mataku 70 kali sehari. Siapa membaca ayat ini, Allah akan melihatnya 70 kali sehari. Dan Allah akan menyampaikan 70 hajatnya. Dan yang keempat, siapa yang membaca ayat ini selepas salat, maka dia menjadi zikir selepas salat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan perlindungan kepadanya dari musuh-musuhnya, dan akan memenangkannya dari musuh-musuhnya, siapapun musuhnya itu, siapapun. Sebut siapa yang paling berkuasa, yang paling kejam, yang paling zalim sekarang di muka bumi ini. Allah akan memenangkannya dari musuhnya itu. Bagaimana nasib Fir'aun dahulu? Masih tetap berkuasa? Tumbang. Bagaimana nasib Namrud dahulu? Masih tetap berkuasa? Tumbang. Bagaimana nasib kafir Quraisy dahulu? Tetap berkuasa? Tumbang. Di hadapan hamba-hambanya yang beriman. Fir'aun tumbang di hadapan Nabi Musa.
Namrud tumbang di hadapan Nabi Ibrahim. Kafir Quraisy tumbang di hadapan Rasulullah dan orang-orang beriman. Dan sekarang ini musuh-musuh yang tengah menzalimi ini akan tumbang di hadapan orang-orang beriman yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Ujung riwayat tersebut, dan tidaklah yang menghalangi hambaku yang membaca ayat ini dari masuk surga kecuali kematian saja. Mati terus masuk surga. Begitu dahsyatnya ayat ini. Tapi kedahsyatannya itu mestilah disertai dengan kefahaman. Dan kefahaman itu menghantarkan kepada keyakinan. Keyakinan kepada Allah yang berkuasa ke atas segala sesuatu. Apabila Allah berkuasa ke atas segala sesuatu, apa yang tak bisa dilakukan? Tak ada yang tak bisa dilakukan. Salah seorang sahabat Nabi bernama Muaz bin Jabal. Rasulullah mengajarkan ayat ini kepada sahabat ini karena sahabat ini dia terlilit hutang. Kemudian Rasulullah menyampaikan, wahai sahabatku Muaz bin Jabal, baca ayat ini, amalkan dia setiap hari, insya Allah hutangmu itu akan terbayar. Biyadikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan. Di tangan Allah segala kebaikan. Apakah segala kebaikan saja di tangan Allah? Tidak. Keburukan pun juga Allah yang menetapkannya. Tapi mengapa tak disebut ini biyadikal khairu wasyarru? Di tanganmu lah kebaikan dan juga penetapan keburukan. Tak disebut keburukan di sini, padahal keburukan Allah juga yang menetapkannya, sebab ayat ini adalah ayat berupa zikir yang di dalamnya kandungan berupa doa. Karena ayat ini adalah ayat berbentuk zikir dan kandungannya berupa doa, maka doa itu kandungannya lah meminta yang baik-baik. Maka Allah sebut saja di sini biyadikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan, dan Allah tak sebut keburukan, sebab ayat ini akan menjadi amalan. Tinggal lagi sekarang, akankah kita mengamalkannya pula? Rugi apabila telah memahami ayat ini kemudian tidak mengamalkannya. Amalkanlah ia setelah selesai salat fardu. Keistimewaannya seperti yang kita terangkan tadi, mudah-mudahan kita akan mendapatkan manfaat dan kebaikannya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh